Islam, pemuda-pemudi mendapatkan posisi yang luar biasa. Salah satunya terlihat dalam sebuah hadis yang menerangkan 7 golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar nanti. Salah satunya adalah pemuda-pemudi yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak disebutkan orang tua yang taat, karena biasanya orang tua pasti taat kepada Allah. Orang tua yang tidak taat aneh, karena sebentar lagi sudah dekat pertemuannya dengan Allah, harusnya taat. Makanya kalau kita lihat biasa masjid-masjid dipenuhi orang-orang tua, orang-orang yang tidak muda lagi. Wajar, bukan sesuatu yang istimewa, sesuatu yang wajar. Tapi istimewa kalau kita lihat anak-anak mudanya soleh. Betul nggak Bapak dan Ibu sekalian? Anak-anak muda ini punya kekuatan yang dahsyat. Orang tua sudah lemah, tidak punya kekuatan sebanyak anak-anak muda. Anak-anak muda punya kekuatan yang luar biasa. Dia bisa pilih mau melakukan amal saleh atau amal buruk. Manfaatkan untuk beramal saleh sebelum datang waktu sakit. Manfaatkan masa kayamu, lagi ada sekarang. Berikan yang terbaik di jalan Allah sebelum datang masa kefakiranmu. Manfaatkan masa luangmu. Sekarang kita punya banyak waktu luang. Manfaatkan waktu-waktu luang itu dengan beramal saleh, dengan hafalan Qur'annya, dengan datang ke majelis-majelis ta'lim misalnya, sebelum datang waktu sibukmu, dan manfaatkan masa hidupmu sebelum datang waktu matimu. Jadi sebelum kita membahas perkara-perkara apa saja sih yang kita bisa lakukan untuk mendatangkan amal jariah bagi kita, kita tahu bahwa masa muda ini adalah masa yang paling baik untuk kita beramal saleh. Itu masa muda. Lalu bagaimana dengan usia senja? Ini fase kehidupan yang sebentar lagi akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, ditandai dengan menurunnya fungsi-fungsi tubuh kita, betul? Gak sekuat waktu masih 20 tahunan. Beda usia 20 tahunan kekuatannya dengan 30 tahun. 30 tahun beda usianya, kekuatannya dengan 40 tahun. Kata Rasulullah, umur umatku antara 60 sampai 70 tahun saja, dan sedikit dari mereka yang melebihi itu. Jadi kalau sudah di atas 60 tahun berarti bonus. Ada Bu yang usianya di atas 60 tahun? Wah, sudah bonus. Ayah saya kemarin meninggal dunia, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihu anhu, meninggal dunia pada saat itu berusia 63 tahun. Jadi ibu-ibu yang usianya sudah 60 tahun ke atas sudah bonus. Jangan usianya sudah senja tapi pikirannya masih perkara dunia melulu. Harusnya sudah bersiap-siap untuk mempersiapkan diri bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan makin tua makin menjadi-jadi. Menjadi-jadi apanya nih? Kalau menjadi-jadi ibadahnya bagus. Ya. Coba kita lihat ya, dalam hadis riwayat Muslim kata Rasulullah, ada 3 golongan yang Allah tidak berbicara kepada mereka di hari kiamat, tidak membersihkan mereka, tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bagi mereka siksa yang pedih. Apa itu? Orang yang sudah tua tapi berzina, penguasa yang suka berbohong, dan orang miskin yang sombong. Udah miskin sombong lagi. Kalau kaya sombong, ya nggak boleh juga sih. Tapi masih ya memang kaya sombong. Oke. Ini udah miskin sombong lagi. Udah miskin nggak mau taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang nggak taat, nggak doa, nggak sholat itu sombong ibu sekalian. Ya. Jadi tambah usia harusnya semakin bertambah baik. Tadi kita bahas golongan muda, sekarang kita bahas golongan senja, golongan tua, golongan yang tidak muda lagi. Dalam hadis riwayat Muslim dikatakan, janganlah seorang dari kalian mengharapkan kematian, dan jangan pula berdoa agar segera mendapatkan kematian sebelum kematian itu datang kepadanya. Sesungguhnya bila dia mati, maka terputuslah amalannya. Dan bahwa tidaklah usia seorang mukmin itu bertambah pada dirinya kecuali akan bertambah kebaikan. Jadi kalau sudah golongan senja jangan berharap aduh aku mendingan mati aja. Karena kalau mati itu berarti terputus semua kesempatan untuk beramal saleh, Ibu sekalian. Jadi apa saja amalan-amalan yang kita bisa lakukan di usia-usia senja? Pertama, lebih memperhatikan amalan-amalan wajib. Amalan-amalan wajibnya diperhatikan, diperbaiki, diperbagus. Kalau belum bisa yang sunnah-sunnah, diperbagus dulu yang wajib-wajib.
Sholatnya diperbagus yang wajib-wajib, misalnya tepat waktu, gerakannya betul, bacaannya betul misalnya. Kemudian yang kedua, setelah wajib-wajibnya selesai, menambah dengan amalan-amalan sunnah. Karena amalan sunnah ini menambal yang kurang-kurang ketika amalan wajib. Padahal alangkah baiknya zikir itu menjadi sebuah kebiasaan bagi diri kita. Lidah kita dan pikiran kita dan hati kita tidak kosong dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi tetap aktif dalam menghadiri majelis-majelis ilmu. Sama seperti sekarang ada golongan muda, golongan senja ya. Kemudian apalagi rutin belajar Quran, baca Quran, tadabbur Quran itu rutin. Dan juga ingat pesankan kepada anak-anak keturunan untuk menjadi salih dengan kita mencontohkan dan kita menasihati mereka. Baik, itu sekedar muqaddimah, sekedar awalan tentang golongan muda dan golongan yang sudah lebih senja. Sebelum saya bahas tentang amal jariah, amal-amal saja yang apa saja yang kita bisa lakukan, saya mau bahas sedikit usia 40 tahun. Terlalu banyak nikmat yang Allah berikan selama 40 tahun hidup ini, banyak sekali. Namun kita ini jarang bersyukur pada Allah. Giliran dikasih sedih, dikasih susah, kemudian kita rasa, ya Allah kenapa Engkau tidak adil padaku? Susahnya baru setahun, 2 tahun, 3 tahun. Kebahagiaannya sudah puluhan tahun, tapi seolah-olah Allah tidak pernah memberikan kebaikan kepada diri kita. Kita konsentrasi pada kesedihan, padahal kebahagiaan, kenikmatan yang Allah berikan banyak. Maka diajarkan untuk orang-orang 40 tahun berdoa dalam surah Al-Ahqaf ayat 15. Tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal salih yang Engkau ridhai. Usia 40 tahun itu usia udah puncak, siap-siap landing. Kalau pesawat itu Bu, pesawat kan kita terbang dulu nih, take off, terbang sampai atas kan, setelah atas kemana? Landing nggak? Mau mendarat kan? Usia 40 tahun sudah di atas, berarti siap-siap akan mendarat. Jadi disebutkan di dalam doanya, ya Allah, ajarkan aku supaya aku bisa berbuat amal salih. Usia 40 tahun, konsentrasinya sudah persiapan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya aku bisa berbuat amal salih, berikanlah kebaikan kepadaku dengan memberikan kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Ini artinya usia 40 tahun, maka dia telah mengetahui betapa besar nikmat yang Allah berikan kepadanya, kepada orang tuanya, sehingga dia terus menerus hari-harinya bersyukur. Apa kata Imam Malik? Aku mendapati para ulama, para orang-orang berilmu dari berbagai macam negeri, mereka sibuk dengan aktivitas dunia, bergaul dengan manusia-manusia, namun ketika sudah sampai usia 40 tahun, mereka perlahan-lahan mulai menjauh daripada manusia. Maknanya adalah perlahan-lahan menuju untuk fokus mengumpulkan amal salih, untuk persiapannya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Ibnu Katsir rahimahullah? Kata beliau, ketika seseorang sudah berusia 40 tahun, maka telah sempurna akalnya, pemahamannya, lemah lembutnya. Jadi sudah berada dalam usia puncak. Usia puncak. Maka sudahlah bersiap-siap untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita sudah bahas usia muda, sudah bahas usia senja, sudah bahas usia puncak, yaitu usia 40 tahun. Sekarang kita mau bahas mengenai, kalau begitu amal-amal salih apa saja yang kita bisa lakukan. Hari ini kita mau bahas mengenai amal jariah. Amal jariah ini adalah amal yang terus mengalir walaupun diri kita sudah tiada. Amal jariah ada juga dosa jariah. Dosa jariah apa? Setelah kita tiada, dosanya masih terus mengalir kepada diri kita. Karena kita mencontohkan keburukan yang dicontoh, ditiru oleh orang lain. Maka hari ini kita mau bahas tentang amal-amal jariah. Dan ingat teman-teman semua bahwa Allah tidak hanya mencatat perbuatan baik yang kita lakukan di dunia, namun Allah juga mencatat semua pengaruh dari perilaku dan perbuatan kita. Jadi